Malam hari ini acara puncak kita adalah talk show kelima kontestan kita. Untuk itu satu demi satu akan kami panggilkan ke depan. Yang pertama adalah Amir Sambadi. Ini dia Amir. Mas Amir ini yang ketiga kalinya atau yang keempat kalinya ya? Hah? Satu sini. Satu dekat gua. Yang kedua Mas Hermanto Dardak. Saya udah minta ke Mas Anto, kalau beliau jadi Ketua IAITB, saya bagian keuangan, ngurusin keuangan. Yang ketiga Mas Dasep, tepuk tangan untuk Mas Dasep. Mas Dasep inilah yang berbisnis berdasarkan entrepreneur, technopreneur. Keempat, Ibu Nining. Beliau ini adalah berkonsentrasi dengan UKM-nya di UI. Oh iya dong. Ibu Nining adalah 76. Tepuk tangan dulu untuk 76. Gue gak nyebutin yang lain. Salah gitu. Kemudian yang berikutnya adalah Masum. Tepuk tangan. Dan ini adalah kelima calon ini, mau tidak mau kita berikan tanda yang ichiban, alias susah memilihnya. Benar tidak? Semuanya bagus. Iya kan? Semuanya bagus? Ini Pak Coki. Ya, apa Pak Coki? Yang mana Pak Coki? Ini? Cailah. Presidium, jadi gimana dong masalahnya ini 4 tahun, ini 5 calonnya. Ibu Yani, Pak Bastian, siapa lagi? Satu lagi, Pak Coki. Oke, Pak Coki sipil 75, Pak Bastian 88, Bu Yani 70. Bu Yani dulu, Bu Yani. Saya singkat saja Bapak dan Ibu para calon ketua IAITB yang terhormat. Jadi tadi tentunya saya sudah menjelaskan masalah pengembangan kampus ITB ke depan. Apabila Bapak atau Ibu menjadi ketua ikatan alumni, apa rencana Bapak dan Ibu mendukung mimpi kita bersama itu untuk memperoleh kampus besar Green Techno Art kampus di Wali ini. Terima kasih. Apa bapak-bapak dan ibu-ibu bersedia menyerahkan gajinya selama 3 tahun? Oh bersedia? Wis. Mas Bastian. Terima kasih Pak. Selama ini memang saya mengikuti ketua umum IAITB ini biasanya dari birokrasi Pak. Jadi ya kami melihat 2 kali menteri Pak ya. Sebelumnya juga pernah mantan Dirut Telkom itu Pak ya. Nah ke depan ini memang ada beberapa orang birokrasi Pak ya. Dan juga ada terkait dekat-dekat birokrasi juga nih. Walaupun nggak langsung gitu. Nah kami mengharapkan ini Pak program ke depan mungkin lebih membumi untuk Bapak dan Ibu ya. Lebih membumi tidak hanya sekedar halal bihalal, golf gitu Pak ya yang seremonial. Mungkin kira-kira apa program yang bisa dirasakan oleh kami anggota-anggota di bawah gitu Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Bastian. Ke Pak Coki, Mas Bastian udah langsung to the point. Ada yang birokrasi nggak boleh gitu? Terima kasih Pak Ifeb kepada para calon ketua alumni ITB yang terhormat. Pertanyaan saya sebenarnya menyangkut masalah sinergi dunia usaha. Khususnya pada beberapa debat yang lalu, saya
melihat beberapa hal yang belum dielaborasi secara jelas, terutama untuk menghadapi investor di dalam memajukan usaha-usaha bagi alumni kita. Ketidaksadaran mengenai risk exposure, forex loss maupun exchange rate, yang mana juga kita menghadapi tingkat suku bunga tinggi dan spread yang tinggi pada arsitektur perbankan kita. Dan kita tahu juga BUMN tidak diizinkan untuk melakukan overseas loan oleh karena beberapa risiko pegging yang terlalu mahal untuk dilakukan. Khususnya kepada calon nomor 1 mungkin, mudah-mudahan bisa mengelaborasi, karena saya mendengar waktu di Batam ya, sama di Medan, itu ada beberapa hal yang perlu dielaborasi, bagaimana caranya untuk melakukan breakthrough, terobosan, untuk memberikan kerjasama yang lebih, terutama untuk spread yang terlalu tinggi, ya, di compare to other countries ya, itu spread kita masih tinggi, juga portofolio pada usaha-usaha UKM itu masih kurang rendah tingkat suku bunga pinjamannya. Begitu Pak. Oke. Silakan. Saya kira cukup Mas Yogi. Monggo silakan siapa dulu yang mau menjawab? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberikan hormat saya pada penanya, saya boleh berdiri kan? Boleh. Enggak nyanyi kok, cuma jawab aja. Bu Yani, ya kalau saya sama Bu Yani sama Betty pasti sudah tahu persis, kebetulan saya juga anggota dari tim pengembangan Walini. Jadi so pasti Bu, kita akan dukung gitu. Ya, udah pasti itu. Karena kita memperjuangkan sekarang, hanya yang perlu Bu, satu aja, dipercepat. Ya, dipercepat dan diperluas. Karena jangan sampai, karena sekarang begini, kemarin saya ketemu dengan Wakil Menteri Pendidikan, Wakil Menteri Diknas. Sekarang itu ada 2 program membangun institut teknologi di daerah mana gitu. Nah ini kelihatannya tidak mengarah ke Bandung, jadi kita harus lebih cepat mendorong agar Walini itu betul-betul sudah resmi menjadi program ITB, itu yang akan saya dukung. Apa usahanya? Tentu saja lebih banyak kepada, pertama ini memang lobby ke pemerintah, kebetulan saya wakil sekretaris MP3EI, jadi ya sedikit-sedikit bisa ngundang lah bupati, gubernur maupun menteri-menteri dan eselon 1 untuk mempercepat proyek Walini. Terima kasih tepuk tangannya. 78 jadi saya janji akan saya perjuangkan itu. Yang kedua, Saudara Sebastian, program nyatanya saya tidak janji karena sudah saya laksanakan sekarang. Saya sudah laksanakan Technopreneur Forum tiap 2 minggu, silakan datang. Sekarang di Senopati 79. Saya laksanakan Technopreneur Award, pemberian penghargaan kepada para pebisnis teknologi. Sudah ketiga dan tahun ini akan kita lakukan keempat. Saya sudah memberikan modal, bukan saya lah, Ikatan Alumni ITB sudah memberikan modal Ventura untuk 10 perusahaan alumni ITB. Kemudian sudah ada database 400 perusahaan alumni ITB. Kampanye. Kenapa kita konsentrasi kepada alumni ITB yang melakukan bisnis? Karena kemarin saya bertemu dengan 100 orang pengusaha alumni muda. Kalau hari ini saya pakai jaket ini bukan gaya-gayaan mau kayak Bon Jovi, ini enggak. Ini adalah nanti Bon Jovinya habis ini. Ini adalah karya alumni ITB, alumni TI dan seni rupa. Ini Betty yang membimbing juga salah satunya. Kalau penampilannya kan luar biasa. Ini harga murah tapi penampilan high ini, high class. Dan saya janji kalau rapat di London saya pakai terus ini. Kemudian yang kedua, yang harus kita lihat adalah alumni ITB itu berbagai segmen sekarang. Kalau kita lihat tadi kan Bu Yani tanya, alumni 70 mana, 80, 90. Dan ini masing-masing kebutuhannya berbeda-beda. Kalau alumni 60 itu udah mulai masa pensiun. Bukan berarti saya mau bikin pensiun plan. At least we prepare for the social network lah. Supaya angkatan 60-an itu betul-betul mencapai kebahagiaannya. Sedap. Alumni 70-an sekarang di puncak karir. Paling tidak sesama alumni tidak saling memarginalkan, ya. Dan memang saya juga sampaikan ke Ketua Ikatan Alumni ITB, kok Menteri ITB berkurang 2. Nah ini harus kita perjuangkan. Pada tahun 2014 minimum 15 alumni ITB jadi menteri. Dan harus ada yang mewakili ITB. Jadi mau dosen maupun alumni tapi mewakili ITB. Bukan mewakili partai politik atau kepentingan lain. Itu Pak janji saya.
Kemudian kalau alumni 80-an, mereka memang di middle, kita harus dorong bahwa alumni 80-an ini yang akan menduduki the top career, baik di BUMN, swasta maupun di pemerintahan. Jadi harus kita bikin networking yang kuat. Dan alumni muda, tanggal 27 nanti kita bikin bagaimana mereka memasuki jenjang karir. Jadi meningkatkan soft skill mereka, karena ini memang hal yang penting sekali supaya alumni muda bisa berkreasi. Saudara Coki, wah pertanyaannya panjang sekali, gimana dengan dunia usaha? Memang sekarang Eropa dan Amerika sedang dalam kondisi yang buruk. Orang mengkhawatirkan impact-nya ke Indonesia. Tapi kalau kita lihat, saya bertemu dengan lebih dari 20 CEO top dunia, baik di Jakarta, di London maupun di beberapa tempat. Mereka meminta kalau pemerintah Indonesia certain terhadap peraturannya, maka investasi akan masuk ke Indonesia. Jadi sekarang bidang yang sangat potensial adalah mining, manufacturing, dan tentu saja services. Jadi kita tidak perlu khawatir bahwa tekanan ekonomi dari Eropa dan Amerika itu akan mendorong kita. Ini ada Wakil Menteri ESDM tadi, dan kita yakin kalau profesor dari ITB menjadi Wakil Menteri ESDM, maka selama ini ESDM yang jadi stumbling block itu akan menjadi leading edge dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tepuk tangan untuk Wakil Menteri ESDM angkatan 70. Kemudian mengenai spread, sebetulnya sekarang Bank Indonesia sudah menurunkan, ya, jadi memang spread ini masih tinggi, tetapi kita berusaha dengan cadangan devisa yang sekarang mencapai 120 miliar US dollar, tertinggi dalam sejarah, itu harus ada infrastructure fund. Ini yang harus kita dorong. Apa hubungannya sama Ikatan Alumni ITB? Sebagian besar alumni ITB memang bergerak di infrastruktur dan industri. Kalau tidak ada infrastructure fund, maka proyek-proyek tersebut akan terhambat. Dan kita bisa mendorong lewat jalur-jalur pemerintah maupun asosiasi dan DPR. Itu saja Pak, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Amir Sambadi. Monggo. Ali dulu Ali. Ya Ali jangan. Ali nggak boleh, Ali nggak boleh. Nggak boleh. Tepuk tangan juga untuk Pak Dwi Larso dari SBM ITB. Udah. Anak gue salah jurusan, pengen di SBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi datang terlambat. Nama saya Alias Segaf, mesin 84. Ini satu angkatan sama saudara saya Dasep. Saya masuk tadi agak terlambat. Saya tanya, tidak ada lagu Indonesia Raya di sini. Tapi tadi ada lagu barat dan semuanya berdiri. Ada punya persoalan yang luar biasa acara ini, karena tidak ada lagu Indonesia Raya. Itu yang pertama. Mohon maaf, lagu Indonesia Raya akan adakan penutup dan saya harap Anda hadir terus. Oh, setelah. Yang saya mau tanya sekarang adalah urusan Indonesia Raya. Anda jangan menyalahkan panitia, di rundown ada Indonesia Raya. Nggak ada itu. Yang kedua, yang saya tanyakan. Oh dia udah lihat rundown lagi. Yang saya tanyakan, tidak mungkin kita bisa memimpin IAITB tanpa jiwanya. Artinya saya ingin katakan, selama ini ketua IA itu berpikir dirinya punya obsesi dan mimpi dan hayalnya, sementara gerbongnya kemana, orangnya kemana, pimpinannya kemana, ininya kemana. Maksud saya, pertanyaan saya kepada 5 kandidat nih, apa jiwa dari konsep visi dan misi Anda yang menyatukan seluruh alumni ITB ini untuk membangun bangsa ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali mau maju 2015 nggak? Tunggu, mau nanya lagi. Sebentar, saya tetap ketua IA tanpa status. Monggo. Ya, Ini terima kasih. Ini seru. Ya. Terima kasih. Nama saya Daniel dari AR84. Ya, saya mau nanya, ini ada 5 calon ya. Ini apa keistimewaannya apa nih? Yang membedakan antara kelimanya ini menurut para peserta apa yang membuat dia berbeda? Nah ini mungkin supaya kita bisa tahu nih, apa namanya?
yang membedakan antara Mas Amir sama Mas Hermanto sama Dasep sama Mbak Nining sama Mas Sum? Apa ini perbedaannya? Ya, terima kasih. Lu gak butuh moderator lagi kali ya? Iya, iya. Ya ini sudah lapangan basket bener ini. Jadi, Monggo, Mon. yang saya ingin tanyakan, Sorry, nama sama angkatan. nama saya Moni, you remember money, you remember me. Angkatan. 76 TK. Oke, yang saya tanyakan adalah bahwa tadi pertanyaannya adalah ITB yang membumi. Sungguh suatu kemunduran itu. Kita ingin tahu kepada Anda-Anda yang melangit itu seperti apa dan bagaimana Anda mencapai langit yang seperti itu. Karena udah nggak modal ITB itu membumi. Balik lagi, orang dulu tahun 78 itu melangit, kita berani ngomong itu pimpinan nasional, turunkan. Jadi, iya makanya, seperti sekarang ini kan, ketua ITB-nya melangit, nggak tahu orang-orangnya membumi. Kita harus membawa semuanya ikut ke langit. Itu yang paling penting. Seperti Daniel tadi ngomong, adalah apa yang membedakan sehingga Anda bisa mencapai langit itu dan langitnya yang seperti apa. Karena problem kita adalah IAITB ini sangat heterogen, tapi kita nggak pernah kompak. Kemarin yang menunjukkan agak kompak adalah kontes band. Benar itu, semua pada jadi monolitik. Nah, bagaimana membuat acara-acara yang seperti itu yang juga melangit. Oke, terima kasih. Bedanya apa? Ya, saya lagi, ya. Mbak. Silakan. Ya, ini dulu. Baik. Udah, berantem aja dulu. Yang tua. Ya. Saya lebih tua. Saya John Helmi, TK 82. Jadi 6 tahun lebih tua dari Mas Moni. Boleh nanya, Dang? Isu yang terhangat sekarang ini adalah tentang e-vote, internet voting. Sementara para konservativisme pengen kita masih kumpul setiap 4 tahun sekali untuk pemilihan ketua IAITB sebagai pemilu raya. Jadi ajang silaturahmi. Di satu sisi ada kawan-kawan kita yang menginginkan internet voting tidak harus hadir sehingga pemilu bisa dilakukan di rumah masing-masing dan di luar kota dan di luar negeri. Ini ada dua pendapat. Kalau misalnya internet voting kita okekan, pemilu akan sepi. Silaturahmi mungkin tidak akan seperti yang selama ini kita lakukan. Saya mau tanya, bagaimana pendapat para kandidat tentang isu ini? Terima kasih. Satu lagi, Bos. Terima kasih John Helmi. Bisa satu ya? lagi aja, Ya. satu lagi. Boleh dua. Satyo ntar. Iya. Terima kasih. Saya Arya, sipil 89. Iya, saya Arya itu. Saya mau nanya, sederhana saja. Apa target dari masing-masing? Target pribadi dari masing-masing kandidat. Kalau Amir misalnya setelah ini mau jadi apa? Senior saya ini Pak Dardak habis jadi wamen ini mau jadi apa? Pak Dasep ini setelah jadi ini mau jadi apa? Bu Nining habis ini mau jadi apa? Pak Sum ada target ini, nggak usah bohong kita. Pak Sum habis ini apa targetnya? Itu yang pertama. Yang kedua, andai kan misalnya para kandidat tenang. Andai kan para kandidat ini adalah misalnya Bang Amir, ternyata setelah ini diberhentikan dari biru, apakah masih maju di ketua alumni? Pak Dardak tiba-tiba SBY lagi pusing karena dicopot dari wamen, apakah masih ingin jadi ketua IA? Dasep misalnya tiba-tiba bangkrut, habis semua, tidak lagi mesin-mesinnya, terpaksa di karyawan, dibunuh. Apakah masih ketua alumni? Mbak ini tiba-tiba rektor UI melihat bahwa Mbak nggak pantas lagi dosennya, diusir aja.
Apakah masih mau dibimbing? Di Yosef Day masih ketua alumni dan Pak Su. Apakah kalau Bapak tiba-tiba dicopot, apalagi kan menteri Anda baru nih, dicopot dari deputi BUMN, apakah masih mau maju di ketua alumni lagi? Terima kasih. Tuh, tipikal anak Medan sekali. Aku anak Medan. Satyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyo Pantwan 78 DM. Pertanyaannya agak serius sedikit, karena saya khawatir pemilu kali ini justru akan membubarkan ikatan alumni karena database-nya nggak jelas. Jadi saya mau tanya ke masing-masing calon ketua umum, menurut hitungan Anda, hak suara yang sahih itu ada berapa? Dan dasar perhitungan Anda itu dari mana? Terima kasih. Oke. Baik. Terima kasih. Saya ada satu pertanyaan. Adakah di ruang ini yang tidak pernah menjadi juara? Siapa yang pernah menjadi juara di SMA? Nggak ada yang tunjuk tangan? Semua tunjuk tangan pasti. So jiwanya Mas Ali, we are the champion. You know what we are the champion? Ayo nyanyi rame-rame. We are the champions, my friend. And we keep on fighting till the end. Ayo morning. We are the champion. We are the champion. No time for loser. Cause we are the champion of the world. Jelas kan jiwanya? Kita adalah elang. Nah, nanti saya akan baca puisi tentang elang. Oke, jadi itulah kemudian tema saya menjadi terdepan. Karena memang alumni ITB itu ditakdirkan untuk menjadi terdepan. Tidak ada yang bisa menyangkal itu. Kita lihat tadi bagaimana rekan kita Betty menunjukkan anak-anak yang secara ekonomi tidak mampu aja, IP-nya berapa, Bet? Rata-rata 3,35. Kita juga 3,35, tapi waktu itu maksimumnya 5. Jadi bayangkan, dia ada champion, kita nggak sadar. Dan tadi Betty sudah membangkitkan semangat champion kita, bahwa bedanya ITB dengan komunitas yang lain adalah ITB mampu menarik semua potensi terbaik di negeri ini bergabung di Jalan Ganesha 10. Dan jiwa itu yang harus kita pertahankan. Jadi kita memang menjadi yang terdepan. Jadi kalau tadi dikatakan 2014 ITB menjadi presiden, paling tidak calon pasti ada. Kalau nggak ada, saya siap maju. Jangan bilang Pak Hatta ya. Oke, terkait dengan terdepan, maka konsep yang saya tawarkan adalah inovasi. Ini konsep baru, tadi saya tawarkan pada Pak Dwi Larso, 2 bulan lagi bukunya jadi saya mau ngajar lagi di SBM, karena yang tahun lalu saya mengajar teknopreneur. Dan saya minta dukungan dari Pak Dwi untuk mengisi buku saya. Apa itu inovasi? Inovasi itu adalah inovasi Indonesia. Jadi kalau sekali lagi saya pakai jaket ini, bukan sekedar saya mau bergaya. Walaupun kata IFEB saya mau bergaya kayak John Bon Jovi, tapi katanya kayak Elton John. Mending kayak Elton John, kalau dibilang kayak Rahmat Kartolo lebih repot lagi. But not the point. The point adalah jaket ini, itu didesain oleh alumni ITB angkatan 2004 ya, Bet ya? 2004. Ivan ya dari TI, dia yang mendesain sistem komputer dan sistem produksinya. Sementara satu lagi alumni dari Kriya Batik ya, jurusan seni rupa dan desain, dia mendesain ini. Jadi ini batik sebetulnya. Itulah inovasi. Bayangkan bagaimana teknologi ICT, teknologi komputer berpadu dengan budaya Indonesia. Dan masih banyak lagi. Hari ini ada Mita dari T-File yang mereka mampu mengembangkan
teknologi arus laut yang memang versi Indonesia. Hanya dengan kecepatan arus setengah meter per second bisa membangkitkan 10 kVA. Hanya anak ITB yang bisa membuat seperti itu. Alhamdulillah. Tapi saya nggak mau jadi ustadz tadi ini ya. Nah, kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah bagaimana menjaga sikap terdepan ini, membangun dalam program Ikatan Alumni ITB. Beda saya dengan calon yang lain, ya. Kalau saya maju ketua Ikatan Alumni ITB itu keluarnya buku konsep. Nah, itu ciri intelektual ITB. Saya janji bahwa saya akan menerbitkan buku inovasi yang bukan karya saya sendiri, tapi 4 chapter mengenai teori, 4 chapter case study. Pertama, saya agak pesimis dari mana saya dapat case study. Tetapi waktu kemarin saya bertemu dengan 100 alumni muda ITB, that's amazing. They are really the champion. Mereka siap untuk mengisi masa depan Indonesia dengan karya-karya inovasi mereka. Nah, ini harus kita lakukan. IFEB barusan bilang, Mir, anak saya ini masih mahasiswa tapi sudah mulai berbisnis. Jadi memang generasi muda ITB itu tidak sama dengan generasi 70-an. Mungkin karena memang tempat bekerja yang tidak seluxurious generasi 70-an, maka mereka sangat tertarik mengembangkan teknopreneur. Dulu saya mengembangkan teknopreneur, tapi teman-teman saya di seni rupa mengatakan, masa hanya sains dan teknologi? Dan ternyata memang creativity itu menjadi modal bisnis utama. Makanya saya namakan sekarang tema kampanye saya adalah inovasi. Techno art sudah pasti. Dan salah satu yang akan kita bangun di Techno art ini adalah Techno Park. Jadi tempat alumni ITB bekerja sama, berpacaran dalam sains, teknologi, and creativity. Enggak. Jadi itu dalam sains, teknologi, and creativity. Kemudian tadi menjawab pertanyaan mengenai MONI nih, melangit atau membumi. Kalau alumni ITB membumi oke, mendarat oke, melangit oke, ya kan? Kita ada jurusan kebumian, kita ada jurusan engineering, kita punya jurusan penerbangan, dan that's reality. Persoalannya sekarang adalah yang kurang nih ya, yang harus kita perhatikan, yang harus diperjuangkan oleh pengurus Ikatan Alumni ITB yang akan datang. Di Dirut PLN kan harusnya alumni ITB, bener nggak? Dan kalau saya ketua Ikatan Alumni ITB, akan saya surati itu Menteri BUMN. Kalau Anda tidak pilih Dirut PLN ITB, jangan harap bahwa listrik Indonesia akan maju. Kalau saya ketua Ikatan Alumni ITB, saya surati ini deputinya. Yang namanya Dirut Karya-Karya itu harus alumni ITB. Mana pernah Dirut Karya-Karya bukan alumni ITB? Itu fakta bahwa alumni ITB itu mempunyai kemampuan. Kalau Dirut Pertamina udah jelas alumni ITB. Teman saya itu satu angkatan. Jadi itulah yang sebetulnya Menteri Perindustrian itu harusnya alumni ITB. No question about that. Menteri BUMN itu harus alumni ITB. Mungkin Sumaryanto bisa jadi Menteri BUMN habis ini. Ya, Menteri PU. Ya Allah. Oh, seneng dia. Menteri PU ini kalau nggak dia gitu. Bagaimana? Jangan sampai ketua Ikatan Alumni ITB lapor pada ketua Kagama, nggak bagus itu. Ya. Dirut Petrokimia mau nih, berapa dirut pupuk sekarang yang alumni ITB? Berapa, tinggal berapa? Harusnya semua dirut pupuk itu alumni teknik kimia ITB. Moni ini sudah paling nggak komisaris utama. Ya harus, kan kalau saya jadi ketua Ikatan Alumni ITB, saya perjuangkan Anda di situ. Yang ketawa-ketawa saya perjuangkan, kamu mau jadi komut apa? Kalau dia kan orang partai ingin jadi ketua fraksi, aman, tenang aja, alumni ITB akan memperjuangkan Anda jadi ketua fraksi. Oke. Ali Asegaf jadi apa? Gubernur Jawa Timur. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, sekali lagi. Oh, makomnya presiden. Presiden Libya kalau masih kosong.
Jadi kalau kita lihat alumni ITB melangit, dulu kan kita pesimis sama PTDI. 2 minggu yang lalu saya mendampingi Menko Perekonomian menerima semua direksi PTDI yang kebetulan masih alumni ITB. Itu bedanya alumni ITB, walaupun dalam kondisi yang dihujat orang, terseok-seok, dibilang bangkrut, teman-teman kita di PTDI itu tidak menyerah. Teman-teman kita di PT Inti, mana Elvi, berjuang setengah mati untuk bikin handphone dalam negeri. Vi, tunjukin handphonenya, Vi. Handphone itu sampai istrinya nanya-nanyain, kok bunyi terus gitu. Karena sinyalnya sangat kuat gitu. Bukan karena bukan CLB kan Moni, karena sinyal handphone yang dibikin oleh PT Inti sangat kuat. Gitu. Makanya bunyi terus dia. Dan nyetrum. Oke, dan nyetrum gitu. Jadi kembali ke PTDI. PTDI itu sekarang tidak hanya membuat spare part. Mereka akan menjadi pusat pengembangan dan produksi pesawat militer kelas menengah. Dan itu Presiden Airbus militeri sudah datang, mereka komit. Kenapa kok bisa PTDI bangun? Yang semua dulu para ekonom pesimis, PTDI itu hanya showroom bagi engineer. Karena di rootnya alumni ITB. Iya kan? Direktur engineering, alumni ITB. Ketua Serikat Karyawan, alumni ITB. Mohon dipersingkat Mas Amir. Ya lagi seru dipersingkat lagi nih. Oke, sekarang mereka mengembangkan C295. Jadi the next 5 years PTDI akan bangkit lagi membuat pesawat tempur kelas menengah. Dan itu adalah revitalisasi PTDI. Dan itu akan semua bangkit semua. Satu aja, saya jadi ketua umum Ikatan Alumni ITB. Lo kalau enggak siapa yang memperjuangkan? Hidup teknoindustri. Petrokimia. Nah, harus menang ya harus didukung dong. Petrokimia, ya. Saya bilang Tuban Petrochemical, saya janji it can be the biggest petrochemical plant in the east of Java. Amin. Siapa di rootnya? Tanya Moni. Kemudian Satyo Fatwan mengenai database. Sebetulnya jangan kita memperumit. Alumni ITB itu kan make it simple, but we are still the champion gitu. That's the engineer, solve the problem. Kalau waktu dulu kita TPB itu diajari the man-made world. Only the engineer dan made world, not the econom. Bikin NRP, tidak ada NRP yang sama. Kecuali yang NRP-nya dulu angkatan 70-an 88 sama dengan angkatan 88. Tapi udah ganti itu pasti. Jadi gitu John, make it simple dan kita nggak perlu maki-maki panitia karena saya tahu persis. Dan saya yakin kelima ini tidak ada yang punya niat buruk. Jadi daftarkan, cek NRP, NRP itu unik. Bikin aja 2 orang saksi, per angkatan. Semua angkatan itu punya data, nggak mungkin nggak. At least 60-70% angkatan manapun punya data itu dan itu yang akan kita pakai. Demikian. Dan saya akan tutup dengan satu puisi. Kita alumni ITB adalah elang anak negeri. Sangkar besi tidak akan merubah elang menjadi burung nuri. Elang ITB terbang tinggi. Membentuk formasi berkolaborasi untuk negeri. Ditambahin lagi satu lagi orang Jawa, ojo lali milih nomor 1 katanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah
rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia